Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahbriani Dharma Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model mitra dalam pembelajaran. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan adalah: pertama, pengertian model mitra dalam pembelajaran. Kedua, asumsi dasar model mitra dalam pembelajaran. Ketiga, tipologi aplikasi pembelajaran kooperatif. Keempat, menciptakan iklim pengelompokan lebih efisien dan praktis. Pembahasan pertama adalah pengertian model mitra dalam pembelajaran. Mitra dalam pembelajaran merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan teman atau berkelompok dalam memecahkan suatu masalah. Model mitra dalam pembelajaran merupakan salah satu model dari 3 model pembelajaran sosial. 2 model pembelajaran yang lainnya adalah investigasi kelompok dan bermain peran. Pembahasan yang kedua yaitu asumsi dasar model mitra dalam pembelajaran. Adapun asumsi yang mendasari pengembangan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah sebagai berikut. 1. Sinergi yang dihasilkan dalam setting kooperatif menghasilkan lebih banyak motivasi. 2. Anggota kelompok kooperatif belajar dari satu dengan yang lain. 3. Saling berinteraksi menghasilkan kompleksitas kognitif secara sosial. Keempat, kerjasama meningkatkan perasaan positif terhadap satu dengan yang lain. 5. Kerjasama meningkatkan harga diri. 6. Siswa-siswa dapat merespon pengalaman dalam tugas-tugas yang memerlukan kerjasama dengan meningkatkan kemampuannya untuk bekerja bersama secara produktif. Dan ketujuh, siswa bisa belajar dari beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama. Asumsi yang pertama, yaitu sinergi yang dihasilkan dalam setting kooperatif menghasilkan lebih banyak motivasi daripada lingkungan kompetitif yang individualistis. Kelompok sosial integratif lebih berpengaruh daripada jumlah bagian-bagiannya. Perasaan terhubung menghasilkan energi yang positif. Asumsi yang kedua, anggota kelompok kooperatif belajar dari satu dengan yang lain. Setiap pembelajaran lebih membantu daripada struktur yang menghasilkan isolasi. Asumsi yang ketiga, yaitu saling berinteraksi menghasilkan kompleksitas kognitif serta sosial, menciptakan kegiatan yang lebih cerdas sehingga meningkatkan pembelajaran ketika berhadapan dengan studi tunggal. Asumsi yang keempat, yaitu kerjasama meningkatkan perasaan positif terhadap satu dengan yang lain, mengurangi ketersaingan dan kesendirian, membangun hubungan, dan memberikan pandangan afirmatif terhadap orang lain. Asumsi yang kelima, kerjasama meningkatkan harga diri, tidak hanya melalui peningkatan pembelajaran, tetapi juga melalui perasaan dihargai dan diperhatikan oleh orang lain dalam lingkungan. Asumsi yang keenam, siswa-siswa dapat merespon pengalaman dalam tugas-tugas yang memerlukan kerjasama dengan meningkatkan kemampuannya untuk bekerja bersama secara produktif. Dengan kata lain, semakin banyak anak yang diberi peluang untuk bekerja bersama, maka akan semakin baik perolehan yang mereka dapatkan, yang akan memberikan manfaat pada keterampilan sosial umum mereka. Asumsi yang ketujuh, siswa bisa belajar dari beberapa latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama. Memasuki pembahasan yang ketiga adalah tipologi aplikasi pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 tipologi aplikasi pembelajaran kooperatif yang bermanfaat. Yang pertama, pembelajaran kooperatif formal, yaitu proyek jangka panjang atau cara mengorganisasikan komunitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kooperatif informal, di mana anak-anak mendekati tugas pembelajaran dalam kelompok ad hoc dalam waktu beberapa menit sampai 1 jam pembelajaran. Yang ketiga, kelompok dasar kooperatif,
yaitu kelompok heterogen jangka panjang yang saling mendukung dan mungkin turut serta dalam investigasi bersama. Yang keempat, pendidikan kooperatif, yaitu meningkatkan sinergi, mengurangi konflik, termasuk bullying. Pembahasan yang keempat tentang menciptakan iklim pengelompokan efisien dan praktis. Salah satu cara untuk menstimulus kemampuan siswa bekerja sama adalah menyediakan sebuah wadah dalam aturan sederhana, di mana satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Pada intinya, guru memberi aturan kompleksitas melalui tugas yang diberikan dan jumlah anggota yang ditentukan dalam tiap kelompok. Jika para siswa belum bisa bekerja sama, ada baiknya guru menggunakan kelompok terkecil dengan tugas sederhana, agar para siswa memiliki pengalaman awal yang dibutuhkan untuk menjalani pengelompokan dengan jumlah yang lebih besar pada masa selanjutnya. Sebuah kelompok yang disuguhi tugas dan memiliki lebih dari 6 anggota akan menjadikan para anggotanya kagok. Kelompok besar membutuhkan skill kepemimpinan yang tidak dimiliki, kecuali dengan pengalaman atau latihan. Berikut merupakan beberapa latihan untuk membiasakan siswa untuk berkelompok dan bekerja sama. Pertama, pelatihan untuk kerjasama. Kedua, pelatihan untuk efisiensi. Ketiga, mengedukasi untuk saling bergantung. Keempat, pembagian kerja dalam kelompok. Kelima, struktur tujuan yang kooperatif dan kompetitif. Dan keenam, motivasi. Poin yang pertama, pelatihan untuk kerjasama, yaitu guru mengatur kompleksitas melalui tugas yang diberikan dan ukuran kelompok yang dibentuk. Apabila para siswa tidak terbiasa dengan kerja kooperatif, maka hendaknya guru untuk menggunakan kelompok paling kecil dengan tugas-tugas yang sederhana dan familiar untuk memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman yang akan memungkinkan mereka untuk bekerja dalam kelompok-kelompok yang berukuran lebih besar. Tugas kelompok yang lebih besar dari 6 orang memerlukan kepemimpinan yang terampil yang tidak dapat saling diberikan siswa tanpa pengalaman atau pelatihan. Kerja kelompok yang terdiri dari 2, 3, atau 4 adalah yang paling banyak digunakan. Hendaknya guru memulai dengan kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Poin yang kedua yaitu pelatihan untuk efisiensi, di mana suatu rangkaian tugas latihan dapat membantu siswa belajar berpasangan dengan lebih efektif untuk meningkatkan perannya satu sama lain. Rangkaian tugas merupakan peran yang disampaikan pada setiap siswa sehingga siswa selalu terbiasa memiliki disiplin terhadap kelompoknya. Berbagai tugas pelatihan dapat membantu siswa belajar lebih efektif dalam kerja berpasangan, untuk saling meningkatkan standar nilainya, dan untuk bekerja dengan tekun untuk pembelajaran bagi semuanya. Poin ketiga yaitu mengedukasi untuk saling bergantung. Selain praktik dan pelatihan, untuk perilaku kooperatif yang lebih efisien, tersedia prosedur-prosedur untuk membantu siswa menjadi benar-benar saling bergantung. Hal yang paling tidak kompleks melibatkan refleksi pada proses kelompok dan diskusi tentang cara-cara bekerja bersama secara paling efektif. Hal yang lebih kompleks melibatkan ketentuan tugas yang memerlukan perilaku saling bergantung. Nah, berbagai tugas tersebut dapat meningkatkan keadaan saling bergantung, empati, dan kemampuan mengambil peran serta siswa dapat menjadi cukup ahli saat menganalisis dinamika kelompok dan belajar untuk menciptakan iklim kelompok yang mendorong mutualisme dan tanggung jawab kelompok. Model pengajaran role-playing yang dirancang untuk membuat siswa menganalisis nilai-nilai mereka dan untuk bekerja bersama mengembangkan kerangka referensi interaktif. Poin yang keempat, pembagian kerja dalam kelompok. Berbagai prosedur telah dikembangkan untuk membantu para siswa belajar bagaimana saling membantu dengan membagi kerja. Pada intinya, tugas-tugas ditampilkan dengan cara tertentu sehingga pembagian kerja meningkatkan efisiensi. Dasar pemikiran yang melandasi adalah bahwa pembagian kerja meningkatkan kekompakan kelompok sebagai teamwork untuk mempelajari informasi atau keterampilan sambil memastikan bahwa semua anggota memiliki tanggung jawab untuk pembelajaran dan peran penting dalam kelompok. Poin yang kelima yaitu struktur tujuan yang kooperatif dan kompetitif. Kompetisi antar kelompok dapat menguntungkan pembelajaran dengan menitik beratkan tujuan kooperatif dan meminimalisir kompetisi tim. Jadi, dalam struktur tujuan yang kooperatif dan kompetitif, pembentukan tim-tim dikembangkan bukan untuk bersaing antar individu, tetapi menekankan tujuan kooperatif dan meminimalkan persaingan tim.
Poin yang keenam, motivasi. Adanya masalah tentang seberapa banyak untuk menekankan struktur tujuan kooperatif atau individualistik berhubungan dengan konsep motivasi. Pembelajaran kooperatif sebagian meningkatkan pembelajaran karena menyebabkan orientasi motivasi berpindah dari eksternal ke internal. Dengan kata lain, ketika para siswa bekerja bersama untuk tugas-tugas pembelajaran, siswa-siswa menjadi lebih tertarik pada pembelajaran untuk dirinya sendiri daripada untuk penghargaan eksternal. Dengan demikian, siswa turut serta dalam pembelajaran untuk kepuasan intrinsik dan menjadi kurang tergantung pada pujian atau yang berwenang lainnya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang model mitra dalam pembelajaran? Sekian dulu ya pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!